Ya, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan Pancasila sebagai solusi memecahkan masalah isu SARA. Kami dari kelompok 3, Andrian Jonathan 67 2019 070, Patrick Denas 67 2019 071, Damar Dwi 67 2019 080, Theodor Hedrick 67 2019 086, Satmoko Ardo 67 2019 093, dan Yunita Meida 67 2019 345. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami Yunita Meida. Di sini saya akan menjelaskan definisi SARA. Indonesia adalah negara multikultural terbesar di dunia. Dapat dilihat dari sosial kultur yang beragam. Lebih dari 300 etnik atau suku yang ada di seluruh Indonesia, atau lebih tepatnya 1340 suku menurut sensus BPJS tahun 2010. Dari banyaknya perbedaan-perbedaan tersebut, SARA dibedakan menjadi SARA-SARA, yaitu adalah sebagai pandangan atau tindakan yang berdasarkan sentimen, identitas yang menyangkut kerukunan agama, kebangsaan, dan kesukuan. Tindakan yang melibatkan kekerasan atau diskriminasi dengan pelecehan yang didasarkan pada identitas diri atau golongan dapat dikatakan sebagai tindakan SARA. Jadi dalam pembahasan kali ini kami akan menjelaskan jenis-jenis SARA, yaitu sebagai berikut. 1. Definisi setiap subpokok bahasan. 2. Faktor penyebar konflik. 3. Contoh konflik yang pernah terjadi. Nah, sebenarnya apa sih suku? Suku itu adalah satu golongan manusia yang anggotanya mengidentifikasikan dirinya dengan namanya. Biasanya itu berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama. Identitas itu ditandai dengan pengakuan dari orang lain akan ciri khas kelompok tersebut, ya baik budaya, agama, perilaku ataupun ciri khas yang lain. Di Indonesia, berdasarkan sensus pada BPS tahun 2010 lalu, yang 10 tahun lalu, ada lebih dari 300 kelompok etnis atau suku, dan tepatnya 1430 bangsa di negara kita ini. Banyak. Nah, beberapa faktor yang menyebabkan konflik karena perbedaan suku ada beberapa bagian sih. Di antaranya kepentingan yang sama dari salah satu pihak, lalu adanya berburuk sangka, lalu adanya sikap primadona kepada satu kelompok lain, lalu adanya ketidakadilan. Dan kali ini saya akan membawakan contoh dari konflik antar suku, yaitu Perang Sampit. Perang Sampit adalah konflik yang ada di Kalimantan Tengah. Puncaknya itu pada Februari 2001, berlangsung sepanjang tahun itu kalau nggak salah. Dan konflik itu dimulai dari kota Sampit, Kalimantan Tengah, dan meluas ke seluruh provinsi termasuk kota Palangkaraya. Konflik ini terjadi antara suku Dayak dan suku Madura, dan konflik juga ada di Pulau Madura tersebut yang mencapai pecahnya yaitu tanggal 18 Februari 2001, ketika dua warga itu perang. Konflik Sampit mengakibatkan lebih dari 500 orang meninggal dan lebih dari 100.000 warga kehilangan tempat tinggal. Nah, ini salah satu konflik dari konflik antar suku. Terima kasih. Definisi agama sendiri, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta hubungan manusia dengan manusia serta lingkungan.
Hal ini ditekankan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E, dikatakan bahwa tiap-tiap penduduk diberikan kebebasan untuk memilih dan mempraktikkan kepercayaannya, dan menjamin semuanya akan kebebasan untuk menyembah menurut agama atau kepercayaannya. Namun di Indonesia hanya mengakui 6 agama resmi, yakni agama Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selanjutnya, faktor penyebab konflik antar agama. Faktor-faktornya ialah kurangnya kesadaran masyarakat dalam hidup harmonis beragama. Yang kedua, sengketa lahan untuk membangun tempat ibadah. Ketiga, salah menafsirkan apa isi dari kitab tersebut. Yang keempat ialah sikap radikal. Di Indonesia sendiri sudah ada lebih dari 150 sampai tahun 2017. Kami dari kelompok 3 mengambil contoh konflik yang terjadi di Aceh. Seperti yang kita tahu, konflik yang terjadi di Aceh adalah konflik antara agama Islam dengan agama Kristen. Pada tanggal 13 Oktober 2015 di Singkil, Aceh tepatnya, konflik ini diawali dengan demonstrasi umat Muslim. Lantas dalam demonstrasi tersebut, umat Muslim meminta pemerintah untuk membongkar sejumlah gereja Kristen yang ada di Aceh. Akibatnya dari konflik-konflik tersebut, satu gereja dibakar, 1 orang tewas, kemudian 4 orang luka-luka. Dari hal tersebut, tindakan pemerintah untuk melerai dari konflik-konflik orang Aceh tersebut, pemerintah membeli gelar, bisa dibilang gelar istimewa. Seperti yang kita tahu bahwa sekarang Aceh diberi nama Nanggura Aceh Darussalam. Di sini saya akan menjelaskan tentang ras. Ras berasal dari bahasa Prancis yaitu res dan bahasa Latin yaitu radix atau akar, yang mempunyai arti bahwa ras ini sebuah sistem klasifikasi yang digunakan untuk mengkategorikan manusia dalam populasi atau kelompok besar dan berbeda melalui ciri fenotipe, asal-usul geografis, tampang jasmani, dan kesukuan yang bervariasi. Awal abad ke-20, istilah ini sering digunakan dalam arti biologis untuk menunjuk populasi manusia yang beraneka ragam dari segi genetik dengan anggota yang memiliki fenotipe atau tampang luar yang sama. Arti ras ini masih digunakan dalam antropologi forensik, khususnya dalam menganalisis sisa tulang, penelitian biomedis, dan kedokteran yang berdasarkan asal-usul. Kemudian ada faktor penyebab konflik antar ras. Faktor penyebab konflik antar ras diantaranya ada kepanikan budaya atau culture shock. Kedua ada menolak adanya perbedaan. Ketiga, intoleransi atau kurang memaklumi sesama manusia. Dan keempat, ada rasisme. Kemudian di sini juga ada data mengenai data dari Komnas HAM yang menunjukkan bahwa dari tahun 2011 sampai 2018 terjadi lebih dari 100 kasus pelanggaran HAM khususnya di bidang ras. Dan lonjakan kasus terjadi di tahun 2016, yaitu sekitar 38 kasus. Kemudian ada contoh konflik antar ras. Contoh konflik antar ras yang pernah terjadi di Indonesia itu sangat banyak, dan saya akan menjelaskan tentang kerusuhan Mei 1998. Kalian pasti sudah pernah mendengarkan apa itu kerusuhan Mei 98. Kerusuhan rasial yang terjadi terhadap etnis Tionghoa di Indonesia pada tanggal 13 sampai 15 Mei tahun 1998. Kasus ini khususnya terjadi di ibu kota kita yaitu Jakarta dan juga di beberapa daerah lainnya. Kerusuhan ini awalnya krisis finansial yang terjadi di Asia, dan kemudian banyak toko atau perusahaan yang dihancurkan oleh massa, khususnya toko dan perusahaan milik etnis Tionghoa. Konsentrasi kerusuhan ini tuh terjadi di Jakarta, Medan, dan Surakarta. Selain penjarahan toko dan perusahaan tadi, juga ada pembunuhan
pelecehan seksual, pemerkosaan yang melibatkan korban tuh wanita dari etnis Tionghoa. Mereka banyak diperkosa, bahkan yang lebih sadisnya lagi, mereka diperkosa ramai-ramai dan suruh dari perkosa mereka dibunuh. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi tentang antar golongan. Ya, langsung saja definisi antar golongan. Antar golongan adalah kelompok-kelompok yang ada dikarenakan berbagai pandangan dan tindakan yang sama, didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan, kesukuan, dan sudut pandang. Faktor-faktor yang seringkali menyebabkan konflik antar golongan adalah perbedaan cara pandang mengenai sesuatu, sikap loyalitas berlebih terhadap golongan, pro dan kontra terhadap sebuah isu, ataupun kebijakan pemerintah yang dianggap menguntungkan satu golongan tertentu. Contoh pertama konflik antar golongan yang pernah terjadi di Indonesia yang kami angkat adalah konflik supporter bola antara Jackmania dan Bobotoh. Konflik ini terjadi antara supporter Persib Bandung atau yang dikenal dengan Bobotoh dan Jackmania yang merupakan supporter dari Persija Jakarta. Bisa dikatakan penyebab konflik ini beragam, namun salah satunya adalah didasari karena rasa kecintaan terhadap tim favorit masing-masing. Konflik ini sudah sering terjadi jika kedua klub bertanding. Bahkan tidak jarang dari konflik-konflik itu berujung pada tindakan kerusuhan yang merenggut korban jiwa dan kerusakan fasilitas umum. Karena itu, diperlukan pengendalian konflik sosial antar dua golongan supporter tadi. Contoh konflik antar golongan lainnya yang pernah terjadi di Indonesia adalah konflik antar golongan antara pendukung Jokowi dan Prabowo yang terjadi kemarin tahun 2019. Gejolak politik, terutama mendekati masa Pilpres 2019, kemarin kembali memanas. Konflik terjadi pasang dan surut antara golongan pendukung petahana Presiden Joko Widodo dan rivalnya yakni Prabowo. Rivalitas keduanya memang telah ada sejak pemilu sebelumnya, sehingga basis mendukung keduanya memang sangat besar dibandingkan kandidat capres lainnya. Tidak jarang, konflik timbul antara kedua golongan pendukung. Bisa dimengerti bahwa kecintaan para pendukung pada kedua figur negarawan ini memang sangat besar. Namun, patut diantisipasi bahwa jangan sampai konflik kecil yang ditimbulkan akan berdampak pada kerusuhan yang bisa menjadikan kondisi yang tidak kondusif, atau bahkan hingga menimbulkan korban jiwa. Dalam materi selanjutnya kita akan membahas solusi isu SARA di Indonesia berdasarkan Pancasila. Solusi yang pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam sila ini ditegaskan bahwa seluruh umat manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga segala perbedaan yang ada, contoh suku, agama, ras, budaya, etnis, warna kulit, bahasa, tidak menjadi masalah bagi kita untuk berkehidupan dalam bernegara di Indonesia yang kita cintai ini. Di sila ini juga kita mendapat solusi untuk mencegah konflik-konflik serta provokasi-provokasi isu SARA yang ada di Indonesia dengan cara bertoleransi dengan sesama. Solusi yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia yang beradab dibekali akal serta budi pekerti yang baik agar saat kita bertindak, kita dapat menyesuaikan tindakan kita terhadap tata, aturan, dan norma-norma yang berlaku guna mewujudkan kehidupan bernegara yang rukun dan aman. Oleh karena itu, saat kita bersosial media, alangkah baiknya kita menyaring informasi yang kita dapat guna mencegah hoax, terutama menyangkut dengan SARA, agar tidak menyebar luas. Lalu solusi yang ketiga, Persatuan Indonesia. Indonesia sendiri didirikan tidak berdasarkan suatu kepentingan dari suku tertentu atau agama tertentu, etnis tertentu, maupun golongan tertentu. Jadi sila Persatuan Indonesia sendiri ini merupakan sifat toleransi, menghargai adanya perbedaan maupun keberagaman dalam masyarakat Indonesia itu sendiri. Jadi solusi yang keempat yaitu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi Indonesia sendiri mempunyai sistem musyawarah, di mana inti dari musyawarah tersebut adalah mendengarkan semua masukan dengan segala perbedaannya tanpa pandang bulu, serta menghargai hasil apapun hasilnya itu. Musyawarah ini menjadi ciri khas bagi bangsa Indonesia.
Lalu yang terakhir, solusi kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial ini dapat dicontohkan secara konkret melalui perluasan atau pemerataan pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia agar mereka tidak mudah terpancing mengenai isu-isu SARA yang ada di Indonesia. Jadi itu solusi dari isu SARA berdasarkan Pancasila. Jadi kesimpulannya teman-teman, Pancasila adalah landasan berpikir dan berperilaku di negara Indonesia. Pancasila menjadi ideologi bangsa Indonesia, dan dari Pancasila lah lahir nilai-nilai atau adat istiadat masyarakat Indonesia. Isu SARA merupakan permasalahan yang sangat sensitif dan agresif di negara. SARA biasanya lahir karena sifat egoisme seseorang atau sekelompok orang yang ingin menguasai dan merasa benar sendiri tanpa memperdulikan orang lain. Pancasila merupakan senjata atau tameng untuk menghadapi permasalahan isu SARA tersebut. Jadi teman-teman, saran dari kelompok kami melihat kekurangnya pemahaman masyarakat tentang makna sila-sila dalam Pancasila, khususnya sila ketiga, maka kami menyerahkan agar semua lapisan masyarakat, rakyat di Indonesia maupun pemerintah lebih mengedukasi tentang makna sila atau Pancasila demi terciptanya rasa persatuan dan persaudaraan, serta mengimplementasikan norma-norma baik itu suku, agama, ras, atau golongan. Ya, sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Dan bagi kalian yang menonton sampai akhir, kami ucapkan terima kasih. Ya Trik, ini ya Trik. Perkenalkan, saya Sarmo Klarso dengan NIM 67 2019 093. Terima kasih. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.